Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Akhirnya mereka yang melakukan korupsi kuota haji di tanah air yang begitu menghebohkan dengan keuntungan yang sangat fantastis, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini KPK mengumumkan secara resmi ada beberapa nama kalau nggak salah ya. Yang pasti mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, dan juga staf khusus di bidang moderasi beragama Gus Alek, dan ada beberapa kalau nggak salah 3 atau 4 orang gitu ya yang jadi tersangka. Setelah berbulan-bulan kasusnya diusut dan KPK sudah ke Saudi juga untuk mengecek dan akhirnya diumumkan pada publik. Bagaimana kasusnya dan apa implikasinya kita akan bahas The Comment kali ini. Ada 2 redaktur dari Sindo News yang akan membahas. Ada Mas Sunu, ada Mas Cipto. Ini saya mulai dulu nih buat ke Mas Cipto. Mas, buat mengingatkan publik lagi, sebenarnya duduk persoalan itu gimana sih sehingga ada korupsi kuota haji ini, gimana sebenarnya awalnya? Ya, sebelumnya kita juga sangat menyayangkan ya adanya korupsi di Kementerian. Aduh, ini berarti ini hat-trick apa quad-trick ya? Menteri Agama ya? 2. 4 dong? Surya Dharma Ali, Said Akil Al-Munawar. Oh iya. Oh iya. Ada satu lagi tuh, Surya Dharma Ali, Said Akil Al-Munawar, sama lagi tuh satu saya lupa. Gus Yakut ya? Oh 3 ya berarti? 3 lah ya. Sedih banget ya. Terus? Iya, memang awalnya ini bermula dari pembagian kuota haji tambahan ya, sebanyak 20.000 ini. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu kan tentang penyelenggaraan haji itu kan kuotanya harusnya dibagi 98%, 92% untuk jemaah haji reguler. Yang udah nunggu bertahun-tahun itu. Nunggu bertahun-tahun. Nah, 8% ini untuk haji khusus. Tapi dalam pelaksanaannya itu dibagi 2. Jadi 10.000. Jadi 50-50. 50-50. Kok bisa dan dibiarkan? Nah, itu untuk menjual itu mereka menggunakan SK. SK dari? Kementerian Agama. Dari Pak Yakut itu? Dari Pak Yakut itu. Makanya. Kok SK bisa mengalahkan undang-undang? Nah, itu kan dalam tataran implementasi. Kan undang-undang hanya landasan aja. Makanya ada pengawasan kan akhirnya terbongkar. Gitu. Sama ini ya, tim haji kalau nggak salah, tim khusus ya? Iya. Pansus ya waktu itu? Gitu. Nah, itu akhirnya ya sudah 10.000 dibagi buat jemaah haji reguler, 10.000 buat jemaah haji khusus. Khusus itu kayak furoda itu ya? Ada jemaah yang pengelola travel, siapa tuh yang kemarin dipanggil juga? Khalid Basalamah. Terus sama siapa lagi yang punya menantunya Dito? Yang politisi Golkar itu ya. Iya, siapa namanya? Hajinya apa? Travelnya? Maktur kan dipanggil juga kan, seperti dipanggil kan. Dibelilah sama ini. Nah, 10.000 itu yang harusnya buat reguler lebih banyak, akhirnya itu dijual oleh oknum yang kita sebut ya. Oleh oknum. Itu jualnya resmi? Resmi, karena kan dia berdasarkan SK. Gitu. Makanya kemarin ketika Khalid Basalamah diperiksa, dia kan memberikan statement ya. Dia berani pindah, tadinya kan dia furoda ya, terus pindah ke haji khusus. Ya karena ada SK-nya itu, karena dia yakin ada SK berarti resmi dong. Iya. Gitu. Nah itu maksudnya itu duitnya masuk kemana ya? Nah itu air mengalir sampai jauh, Mas. Banyak berarti yang terlihat. Jadi kalau dari pemeriksaan KPK itu satu kuota haji yang dijual belikan itu satu aja itu pihak tour travel itu membayar 2.600 US dollar sampai 7.000 US dollar, sekitar 40 sampai 10 juta lah. 13 juta. 113 jutaan. Itu setorannya itu. Setorannya itu. Itu setorannya ya. Nah, berarti kan dia jual ke jemaahnya berlipat. Bisa berlipat. Bahkan ada yang beli sampai 300 juta. Bahkan ada yang sampai 800 juta. Jadi dikasih tahu bulan apa? Misalnya kasih tahu bulan Februari, Maret udah bisa langsung berangkat, harganya lebih mahal lagi katanya. Nah, itu kalau kita hitung aja deh, 100 juta aja.
100 juta kalau dikali 10.000 berarti Fantastis kayak nilainya itu. Ya. Masya Allah 1 triliun. 1 triliun. Itu orang kalau punya duit 1 triliun nyimpannya di mana ya? ini cash apa transfer ya kira-kira ya? Ya kemungkinan bisa cash, karena kan kalau transfer bisa ada PPATK, bahaya juga. Jelas banget itu. Maksudnya kalau punya duit 1 triliun di rumah, mau taruh di mana mas? Kayak Jaraf Kemarin waktu kejaksaan itu aja. Jaraf Richard. Kejaksaan yang disita. Oh, yang disita itu. Besar banyak, memenuhi. Apalagi kalau di rumah kan itu. Jadi kalau di rumah kan rumah kita nggak gede-gede banget ya. Iya. Taruh di ember, cuma ada 5, ember udah penuh. Taruh di kasur, meluap. Taruh di lemari, wah udah lemari udah mau muntah kali itu. Sampai kita bingung taruh di mana lagi. 1 T itu banyak ya berarti ya? Cukuplah buat makan bakso sekampung. Lebih kali. Nah, cuman ini kenapa penyidikannya lama ya? Kalau saya ini kan hari Jumat ya. Jumat keramat ini mas. Oh iya. Jadi kan banyak kasus yang Jumat tuh harusnya hari Maya bulan Maya. cuma kalau ini Jumat keramat. Jumat keramat. Meskipun ditetapkan yang tersangka itu udah kemarin, tapi kan KPK perlu ngomong hari ini ya. Ya, ke publik ya secara resmi. Iya, dengan resmi. Mulai Agustus kan udah Agustus 2025 udah mulai ada naik ke tahap penyidikan. Penyidikan ya. Sampai sekarang berarti udah sekitar 5 bulan lebih ya. Iya kan 5 bulan. 5 bulan lebih. Dan Gus Yakut diperiksa September sama Desember kemarin 2 kali hingga akhirnya hari ini tersangka. Nah, KPK pernah bilang beberapa bulan lalu dalam konferensi bahwa uang dari penjualan kuota haji reguler ke khusus ini dananya masuk ke pejabat terasnya Kementerian Agama. Itu beberapa bulan lalu tuh. Iya. Nah, dan KPK udah tahu ini. Dan kayaknya Gus Yakut juga udah ada rasan-rasan juga ya gitu. Cuman ternyata KPK nggak langsung nangkep. KPK malah ke Arab Saudi, ngecek segala macam dan baru umumin sekarang. Cuman bedanya KPK yang sekarang nggak pakai belakangnya duit ya, mungkin uangnya nggak tahu kemana. Yakut tapi belum ditahan ya? Belum. Tapi ya KPK tadi bilang sih secepatnya akan segera dilakukan penahanan. Berarti dipanggil ya? Kan masih ada waktu 20 hari kan? Gitu. Berarti total yang ditangkap berapa sih sebenarnya? Yang tersangka kalau berapa? tersangka 2. Gus Yakut sama Gus Alek ini, staf khususnya bidang moderasi beragama dan ukhuwah. Tapi kayaknya bisa bertambah ya? Kemungkinan. Karena nggak mungkin dong cuma 2 orang. Kalau waktu ini KPK kan melakukan cekal 3 orang. Satu lagi sama yang Maktur itu. Iya. Kayaknya Maktur paling banyak kali ya. Makanya mahal harganya. Iya, karena memang pembagian kuota ke haji khusus itu beda-beda. Satu travel ke travel lain gitu beda-beda. Iya. Gitu. Dan kemarin juga belum lama Wakil Menteri Haji dan Umrah kan podcast di Sindo News juga bilang kan bahwa memang di penyelenggaraan haji ini, pengelolaan haji ini ada rente, ada makelarnya dari mulai pembagian kuota sampai pelaksanaan. Iya. Gitu. Dan beberapa kali saya juga pernah ngobrol ya sama orang itu memang misalkan tuh pengadaan tas atau pengadaan buat catering atau pakai gelang gitu ya. Itu kalau diambil berapa rupiah saja sudah ketahuan. Atau ini baju ihram ya. Betul. Gitu. Jadi memang sudah sudah mendarah daging gitu. Dan kemarin disebut bahwa dana yang berputar itu sekitar 18 triliun. Dari haji kita ini? Untuk sekali penyelenggaraan haji. 18 T? 18 T. Ya itu dari mulai kuota, kan mulai pembagian. Kita jadi supplier haji aja deh. Akomodasi. Iya, kita ada VT-nya coba, kita lihat ya. Siap. Kita lihat preskonnya KPK nih kalau salah. Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akhirnya memasuki babak baru. Setelah melalui proses penyelidikan panjang, aparat penegak hukum resmi menetapkan Yakut sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji Indonesia, khususnya terkait pembagian kuota tambahan. Kuota tersebut diduga tidak dialokasikan sesuai aturan dan disinyalir dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, termasuk dugaan jual beli kuota dan gratifikasi.
Saat menjabat sebagai Menteri Agama, Yakut Khalil Qomas memiliki kewenangan strategis dalam penentuan kebijakan haji yang kemudian menjadi sorotan penyidik. Dalam perjalanannya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pejabat Kementerian Agama, penyelenggara haji, hingga pihak swasta. Dokumen-dokumen penting, aliran dana, serta mekanisme pembagian kuota menjadi fokus utama penyelidikan. Setelah mengantongi bukti yang dinilai cukup, penyidik akhirnya meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. 2.600 sampai dengan 2.000 US dollar per kuartal. Puncaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menetapkan Menteri Agama era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakut Khalil Qomas, jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Dia diduga menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara dan merugikan calon jemaah haji. KPK sudah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik yang memuat Yakut sebagai tersangka pada awal bulan Januari ini. Pihak penyidik menegaskan bahwa proses hukum dilakukan secara profesional dan transparan. Dua tersangka, yang pertama saudara YCQ selaku ex-menteri agama, yang kedua saudara IAA selaku staf khusus dari Menteri Agama tersebut. Kalau swasta yang dicegah itu? Saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dua orang tersebut. Ya. Jadi nanti kita masih akan fokus terkait dengan penyidikan untuk dua tersangka ini. Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA.